Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari program studi atau prodi Pendidikan Matematika UNESA. Kali ini pada perkuliahan mengenai psikologi pembelajaran matematika, kami akan mempresentasikan mengenai satu topik yaitu teori behavioristik. Untuk anggota dari kelompok kami akan dilihat pada slide berikutnya. Nah, untuk anggotanya sendiri, yang pertama ada Aprilia Ambarsari dengan NIM belakang 009, ada saya sendiri, Firdaus Sayanua dengan NIM belakang 083, dan ada juga Aprisa Hidayah dengan NIM belakang 094. Nah, pertama untuk dalam membahas teori behavioristik ini sendiri, kita akan melihat dari definisi teorinya. Nah, teori behavioristik ini digunakan dalam pembelajaran yang dimana menekankan bahwa perilaku dapat dijelaskan melalui hal-hal yang dapat diobservasi dan bukan melalui proses mental yang tidak terlihat. Itu menurut Nurhayani dan Salistina. Nah, ada pula definisi lain, ia menekankan bahwa terbentuknya perilaku yang tampak itu adalah sebuah hasil belajar. Dari sini kita sudah dapat melihat dari kesamaan antara dua definisi ini, yaitu yang pertama, dia mengatakan bahwa hasil-hasil yang tampak itu adalah sebuah hasil belajar, yang dimana artinya perilaku dan juga adanya refleks baru yang dihasilkan itu adalah suatu hal yang dapat diobservasi untuk membuktikan keberhasilan pembelajaran. Nah, sehingga kelompok kami menyimpulkan dari dua definisi tersebut, teori behaviorisme atau behavioristik adalah pendekatan pembelajaran yang menitik beratkan pada pengamatan perilaku yang dapat terlihat dalam keyakinan bahwa perubahan tingkah laku dapat dijelaskan melalui hubungannya itu adanya antara stimulus dan respon. Nah, dalam teori behavioristik atau behaviorisme itu sendiri ada banyak tokoh-tokoh yang mencetuskan teori mereka. Nah, pada presentasi kali ini yang akan dibahas pada bagian pertama adalah tokohnya adalah Ivan Pavlov, yang dimana teori ini disebut sebagai teori behavioristik, yang dimana ia dinamai oleh Pavlov sebagai classical conditioning. Next. Nah, teori belajar yang dicetuskan oleh Pavlov ini disebut sebagai classical conditioning, yang dimana teori ini ditemukan oleh Pavlov dalam percobaannya, yang dimana ia meneliti suatu kasus yang berhubungan dengan pencernaan seekor anjing. Nah, teori classical conditioning adalah sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Itu menurut Nurhayani dan Salistina. Nah, kenapa ada definisi ini? Karena Pavlov itu melakukan beberapa kali percobaan pada anjing tersebut menggunakan dua hal. Yang pertama, ada wadah yang berisikan serbuk daging, dan yang kedua, ada sebuah bel yang ia bunyikan. Nah, proses dari perlakuan itu tadi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Pavlov itu langsung memberikan wadah yang berisikan serbuk daging kepada anjing tersebut, dan anjing menunjukkan sebuah respons yang dimana respons itu dalam bentuk ia mengeluarkan air liur. Nah, selanjutnya setelah itu Pavlov mencoba percobaan yang kedua dengan perlakuan bahwa ia membunyikan sebuah bel, lalu anjing itu tidak menunjukkan respon apa-apa. Nah, dari dua pengamatan yang ia lakukan pada observasi sebelumnya tersebut, Pavlov akhirnya melakukan pemasangan. Pemasangan di sini maksudnya apa? Ketika dia memberikan wadah yang berisi serbuk daging kepada anjing dan juga membunyikan bel secara langsung, ia lakukan hal tersebut berkali-kali. Nah, akibat pengulangan tersebut, akhirnya ketika Pavlov hanya membunyikan bel, anjing sudah langsung mengeluarkan air liur. Yang artinya apa? Itu mempengaruhi pola pikir dari anjing tersebut. Maksudnya bagaimana? Anjing berpikir bahwa ketika Pavlov membunyikan bel, pasti nanti lama-kelamaan atau maksudnya segera mungkin Pavlov itu akan menaruh sebuah wadah yang berisikan serbuk daging yang dapat ia makan. Nah, selanjutnya dari beberapa kali percobaan itu, Pavlov akhirnya menemukan beberapa tipe stimulus dan juga respon yang ia amati dari perlakuan dan respon yang diberikan oleh anjing.
Next. Nah, dalam teori ini, Pavlov menemukan beberapa tipe stimulus dan respon yang seperti sebelumnya saya jelaskan tadi, dalam percobaannya beberapa kali tersebut terkait dengan bagaimana respon anjing dan dari perlakuan yang ia berikan. Nah, yang pertama ada unconditioned stimulus. Unconditioned stimulus sendiri itu adalah rangsangan yang memprovokasi atau menyebabkan anjing tadi untuk mengeluarkan air liur meskipun Pavlov itu tidak pernah melakukan pelatihan atau pengkondisian kepada anjing. Nah, pasangannya nanti ada di unconditioned response. Nah, unconditioned response di sini itu adalah sebuah respon alami atau naluriah yang diberikan oleh anjing ketika mereka diberikan wadah yang berisikan serbuk daging. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya wadah yang berisikan serbuk daging itu adalah makanan. Nah, respon alami atau naluriah yang diberikan anjing tentunya ia akan mengeluarkan air liur sebagai sign atau tanda bahwa dia itu lapar. Nah, selanjutnya ada netral stimulus. Netral stimulus ini adalah stimulus atau rangsangan yang tidak memberikan efek apa-apa kepada respons. Maksudnya apa? Ini terlihat ketika Pavlov itu membunyikan lonceng sebelum dia memasangkan keduanya, maksudnya itu sebelum adanya percobaan memasangkan membunyikan lonceng dan juga memberi wadah berisikan serbuk daging secara bersamaan. Nah, ketika Pavlov hanya membunyikan lonceng pada saat percobaan itu, anjing tidak memberikan respon apa-apa. Nah, yang keempat dan kelima kan ada condition stimulus dan condition response. Nah, conditioned stimulus itu adalah netral stimulus atau stimulus netral yang memiliki kemampuan unconditioned stimulus setelah dipasangkan sebanyak beberapa kali pada percobaan Pavlov itu tadi. Maksudnya bagaimana? Karena anjing itu sering diberikan wadah berisi serbuk daging dan pada saat yang bersamaan Pavlov juga membunyikan bel, akhirnya bel tadi memiliki kemampuan yang sama seperti wadah yang berisikan serbuk daging dan akhirnya bisa membuat apa? Anjing mengeluarkan air liur, sehingga ketika anjing mengeluarkan air liur itu tadi ada sebuah conditioned response dan bel tadi menjadi condition stimulus. Jadi condition stimulus itu adalah netral stimulus yang karena dipasangkan beberapa kali dengan unconditioned stimulus akhirnya memiliki kemampuan yang sama seperti unconditioned stimulus. Nah, selanjutnya untuk penerapan dalam pembelajaran seperti matematika, penerapan teori ini sebenarnya pada hal yang sederhana. Kalau di sekolah dasar itu mungkin pada analogi antara perkalian dan penjumlahan berulang itu sama, atau semua segitiga itu memiliki rumus luas yang sama, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Nah, tapi kalau untuk di tingkat lanjut SMA, dan kita itu kan mengetahui yang namanya kalkulus dasar. Kalkulus dasar itu kan diawali dari limit, keturunan, baru habis itu ke integral. Nah, untuk penerapan Pavlov ini, yang pertama, kita tadi melihat ada unconditioned stimulus dan unconditioned response. Unconditioned stimulusnya, guru mengajarkan cara menemukan turunan tapi menggunakan limit, yang dimana ini adalah definisi dari turunan itu jika dilihat dari limit. Nah, bagaimana respons alamiah dari murid? Ya tentunya murid mengerjakan suatu soal fungsi aljabar untuk menemukan turunnya memakai apa? Ya memakai limit seperti yang dicontohkan oleh guru. Nah, kenapa di sini netral stimulus saya tulis guru mengajarkan cara menemukan turunan dengan cara biasa, yaitu mengurangkan satu pangkat yang misal contohnya kayak x kuadrat sama dengan 2x. Nah, itu kenapa kok dia saya katakan sebagai stimulus netral? Karena jika murid hanya mengetahui cara menemukan turunan dengan limit lalu guru menambahkan hal tersebut, mereka kan tetap pakai cara limit karena pada dasarnya apa? Mereka belum paham. Nah, tapi ketika beberapa pertemuan selanjutnya guru memberikan suatu soal fungsi aljabar yang dimana ia menemukan turunannya, guru pertama menggunakan cara limit. Lalu di saat yang sama dia juga mencontohkan dengan cara turunan biasa. Nah, karena itu berlangsung selama beberapa kali pertemuan, akhirnya akan tercipta refleks baru, di mana apa? Meski guru itu menemukan turunan dengan cara turunan biasa, jadi x kuadrat jadi 2x, murid tetap bisa mengerjakan menggunakan cara limit. Karena apa? Murid sudah memiliki pola pikir baru. Mencari cara dengan menemukan turunan lewat limit
dan menggunakan turunan biasa, itu sama saja hasilnya. Sehingga mau guru saya mengerjakan dengan cara itu pun, cara limit tetap bisa diterapkan. Karena apa? Hasilnya sama. Akhirnya ada dua refleks yang tercipta. Refleks lama itu adalah ketika guru mengajar dengan limit, dan siswa secara alamiah pasti mengerjakan dengan limit. Respon yang baru itu adalah karena tadi yang turunan biasa itu memiliki kemampuan seperti unconditional stimulus, dan murid pasti akan meresponnya tetap sama. Karena apa? Mereka tahu mencari turunan atau menemukan turunan dengan cara limit atau dengan cara turunan biasa menggunakan untuk mengurangi pangkat, yaitu seperti x kuadrat sama dengan 2x, itu hasilnya sama, maka mereka tetap bisa mengerjakan turunan tersebut dengan cara limit. Begitu. Untuk teori selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, April. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi selanjutnya teori behavioristik dari Skinner, B.F. Skinner. Next. Jadi inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia itu bergerak karena mendapatkan rangsangan dari lingkungannya. Nah, setiap makhluk hidup itu pasti selalu berada dalam proses bersinggungan dengan lingkungannya. Nah, di dalam proses itu makhluk hidup menerima rangsangan atau stimulan tertentu untuk membuat bertindak sesuatu. Nah, Bruce Frederick Skinner ini menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati dengan mengabaikan kemungkinan terjadi dalam proses berpikir pada otak seseorang. Nah, salah satu eksperimennya Skinner itu dikenal dengan box atau peti sangkar. Jadi di dalam eksperimennya itu keadaan pertama prosedurnya itu tikusnya itu dalam keadaan lapar. Lalu waktu tikus itu jauh dari makanan, ada bunyi dari eksperimenter itu muncul makanan. Nah, kemudian ada bunyi lagi oleh eksperimenter tikus itu mendekati makanan dan sudah ada makanannya gitu. Lalu selanjutnya ada bunyi oleh eksperimenter itu tidak diberi makanan. Nah, pada saat itulah operan itu terjadi. Tikus membuat gerakan ke sana kemari itu lebih meningkat karena tidak ada makanan tadi. Nah, setelah ada bunyi dari tombol yang disentuh tikus sendiri, itu baru muncul makanan. Nah, setelah itu setiap tikus menyentuh tombol tersebut, maka akan muncul makanan. Semakin lama jarak waktu antar menyentuh oleh tikus tersebut itu relatif semakin singkat. Nah, dari eksperimen tersebut, B.F. Skinner itu ada dua macam respon menggolongkannya. Ada satu, yang pertama responden conditioning. Yang kedua ada operant conditioning. Nah, responden conditioning ini sendiri itu adalah respon yang diperoleh dari beberapa stimulus yang teridentifikasi. Tapi kalau operant conditioning itu suatu respon terhadap lingkungannya, di mana respon tersebut diikuti dengan stimulus tertentu gitu. Nah, dari B.F. Skinner kan melakukan eksperimen tersebut, itu juga menghasilkan hukum-hukum belajar. Next. Nah, hukum belajar dari B.F. Skinner itu dibagi menjadi dua, yaitu law of operant conditioning dan juga yang kedua law of operant extinction. Nah, dari law of operant conditioning itu timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus-stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Tapi kalau law of operant extinction itu timbulnya perilaku operan telah diperkuat melalui proses conditioning, tapi tidak diiringi dengan stimulus penguat, sehingga kekuatan perilaku itu dapat musnah atau menurun. Gitu. Lalu next selanjutnya. Nah, menurut Skinner sendiri, stimulus-stimulus yang diberikan itu saling berkaitan. Nah, lalu interaksi antar stimulus itu menghasilkan respon yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, dari hasil eksperimen yang dilakukan Skinner, ada juga konsekuensi yang menghasilkan perubahan perilaku. Nah, konsekuensi tersebut ialah yang pertama ada reinforcement atau penguatan. Nah, reinforcement sendiri itu memiliki definisi bahwa sebuah konsekuensi yang menguatkan tingkah laku atau frekuensi tingkah laku. Nah, reinforcement sendiri atau penguatan ini ada dua, yaitu penguatan positif dan juga penguatan negatif. Adapun penguatan positif itu
berarti meningkatkan terjadinya pengulangan tingkah laku. Misalnya, contohnya ada di slide selanjutnya. Nah, kalau penguatan negatif itu mengakibatkan perilaku itu berkurang atau menghilang. Nah, yang kedua ada punishment atau hukuman. Jadi punishment itu menghadirkan atau memberikan sebuah situasi yang tidak menyenangkan atau situasi yang ingin dihindari untuk menurunkan tingkah laku. Gunanya apa? Gunanya untuk membuat siswa itu sadar akan kesalahan yang dibuat olehnya. Dengan demikian, siswa tersebut akan berpikir ulang untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Next. Nah, ada contoh pembelajaran dari B.F. Skinner sendiri, yaitu misalkan pada bangun ruang. Nah, yang pertama, misalkan guru itu harus menyesuaikan tingkat kesulitan tugas sesuai dengan kemampuannya atau kemajuan siswa untuk memahami konsep bangun ruang. Nah, yang kedua, guru memberikan pujian atau reward dapat berupa poin atau pujian yang reward setelah yang saya sebutkan tadi kepada siswa yang dapat mengidentifikasi atau mempelajari konsep-konsep bangun ruang dengan benar. Nah, itu juga termasuk contoh dari reinforcement positif atau penguatan positif. Nah, yang ketiga ini adalah contoh dari reinforcement negatif atau penguatan negatif. Jadi kalau penguatan negatif itu, guru memberikan tugas tambahan jika siswa yang tidak mengerjakan PR atau tugas. Nah, apabila siswa itu mengalami perbaikan tugas atau mengerjakan PR di pertemuan selanjutnya, maka guru juga harus mengurangi tugas tambahannya tersebut. Jadi itu termasuk penguatan negatif. Untuk selanjutnya, teori dari Watson akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk Januar. Pertama, James Broderick Jackson ini tuh sebenarnya dikenal sebagai pendiri dan juga pencetus teori behavioristik modern. Nah, salah satu pernyataan beliau itu yaitu bahwa pemikiran yang diteliti pada masanya itu yaitu dengan menggunakan metode introspeksi itu bukanlah merupakan sains gitu, karena hal itu tidak dapat diukur dan juga diamati. Sehingga hasilnya itu akan menjadi tidak objektif. Menurut Watson sendiri, pemikiran itu baru bisa menjadi sains apabila dia itu sudah dapat diukur dan juga diamati tadi. Nah, lalu selanjutnya Watson itu setuju dengan teori classical conditioning yang tadi yang sudah dijelaskan teman saya. Nah, beliau ini setuju dengan teori tersebut yang disebutkan Pavlov. Kenapa? Karena menurut Watson sendiri, teori Pavlov itu, yaitu classical conditioning itu dapat diukur dan juga dapat diamati. Sehingga hal itu menurut beliau adalah sebagai sains. Gitu. Selain itu, Watson juga sejalan dengan pendapat dari Thorndike, yaitu mengenai pemberian motivasi itu bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Lalu selanjutnya di sebelah kanan ini ada apa ya kutipan terkenal gitu ya dari Watson, yaitu dalam bahasa Indonesia sendiri dia itu menyatakan bahwa berikan sebanyak mungkin anak kepada saya atau bayi kepada saya, nanti saya akan membuat dia menjadi apa yang aku inginkan gitu. Jadi dia merasa bahwa dia tuh bisa membuat bayi-bayi tersebut sesuai kehendaknya, yaitu entah menjadi saintis atau menjadi lawyer atau bahkan menjadi orang yang jahat gitu. Kata John Watson seperti itu. Kenapa beliau berkata seperti itu? Kita harus lihat dulu dan mengenai penelitian yang dilakukan. Oke, penelitian Watson di sini dia itu menggunakan bayi sebagai objek coba yang diberikan minuman dari botol. Ini sebenarnya adalah seperti uji coba yang dilakukan oleh Pavlov sebelumnya ya, tapi mungkin kan Pavlov menguji cobakannya kepada anjing, nah sementara untuk Watson sendiri dia menguji coba kepada bayi-bayi gitu. Jadi bayi-bayi tersebut diberikan minuman dari botol. Selanjutnya sama seperti yang dilakukan Watson, dia itu juga membunyikan bel. Ketika membunyikan bel dan juga memberikan minuman itu dilakukan secara bersamaan dan berulang selama beberapa saat, akhirnya dicapai kesimpulan bahwa bayi itu membentuk respons berkondisi, yaitu ketika bunyi bel, bahkan ketika Watson tidak memberikan
minuman kepada bayi tersebut, mereka tetap memberikan gestur seolah-olah sedang minum gitu, karena ya tadi dia melakukan membentuk respon berkondisi pada bayi tersebut. Oke, selanjutnya untuk penelitiannya paling terkenal yaitu dengan bayi 11 bulan yang bernama Albert. Jadi bayi ini tuh diperlihatkan seekor tikus putih. Albert ini tidak takut dengan tikus putih tersebut. Tetapi ketika Watson memberikan tikus putih, lalu dia membunyikan suara yang keras dengan batang baja dan palu, dipukulkan bersamaan, lalu terdengar bunyi yang sangat keras, akhirnya si Albert ini menangis. Dan ini membuat Albert ketakutan. Sebenarnya Albert itu takut kepada bunyi keras tadi. Hanya saja karena diperlihatkan tikus putih tersebut, akhirnya menimbulkan rasa takut terkondisikan pada Albert. Akhirnya lama-kelamaan Albert ini takut pada tikus putih tersebut. Dan Watson itu menyatakan bahwa hal tersebut akan menyebabkan rasa takut terkondisikan pada Albert tadi. Nah, karena dari penelitian inilah akhirnya Watson mengatakan seperti yang terkenal tadi ya, bahwa dia itu bisa membuat bayi menjadi apapun yang dia inginkan gitu. Dia bisa membuatnya menjadi apapun yang dia inginkan dengan teori ini, dengan teori behavioristik ini. Kita lanjut. Nah, untuk penerapannya pada matematika sendiri, karena Watson ini sejalan dengan teori Pavlov dan Todas, di sini saya akan memberikan dua contoh. Yang pertama penerapan dari Pavlov, yaitu pembiasaan materi aljabar kepada siswa dengan metode read and recitation. Lalu untuk yang untuk penerapan dari Thorndike sendiri, yaitu pembelajaran materi esensial yang ditakuti siswa, misalnya materi trigonometri, itu memang sudah terkenal yang ditakuti oleh siswa. Nah, pembelajaran materi ini bisa menggunakan metode yang menyenangkan gitu untuk mengubah persepsi siswa yang awalnya takut mengenai materi tersebut menjadi senang. Nah, ketika siswa menjadi senang, motivasinya untuk mempelajari materi tersebut meningkat dan hasil yang kita dapatkan akan menjadi baik. Oke, selanjutnya ini adalah kesimpulan dari materi yang kami sampaikan pada hari ini. Yang pertama yaitu belajar yang disebut oleh Pavlov dikenal sebagai classical conditioning, yaitu menekankan pada pembentukan refleks baru melalui hubungan antara stimulus dan juga respon. Nah, lalu yang kedua, teori Skinner menyoroti operant conditioning, fokus pada konsekuensi dari suatu perilaku. Penguatan positif dan negatif digunakan untuk memperkuat atau mengurangkan tingkah laku siswa dalam konteks pembelajaran matematika. Lalu penguatan reinforcement positif dan juga reinforcement negatif. Nah, dan yang ketiga, untuk Watson sendiri sebagai pendiri teori behavioristik modern itu menyatakan bahwa belajar adalah hasil dari interaksi antara stimulus dan respon yang dapat diobservasi dan juga diukur. Dalam eksperimennya tadi menggunakan classical conditioning untuk menciptakan respon emosional pada bayi. Lalu kesimpulan dari penelitiannya itu bahwa emosi manusia dewasa berasal dari pengondisian respon emosional dasar pada bayi yang tadi dilakukan pada Albert. Nah, secara umum teori behaviorisme ini menekankan pada pengamatan perilaku yang dapat diamati dan juga diukur serta interaksi antara stimulus dan respon dalam pembelajaran. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.